Berarti lagi bahagia ini. Harusnya mudik ya, Kang Ayat ya. Ya kan nggak boleh mudik kan? Ya, mudik nggak boleh. Padahal saya mudik saya dekat itu ke Bandung. Ya saya di Jakarta. Jangan mudik. Kang Suri mau pulang kampung, nggak mudik. Iya. Pak Eril nggak mudik, Pak Eril? Nggak bisa Pak, ini jalan sudah pada ditutup. Selamat siang, Pak Yayat, Bu Dina. Bisa kita mulai aja, Pak? Ya, silakan Mbak Tika, saya sambil paralel ya. Iya, siap, Pak. Saya share screen LKN-nya ya, Pak. Ya, silakan Pak Yayat, Bu Dina. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah tergabung dalam room peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dalam pengisian LKE kita akan diberikan beberapa pilihan ya ketika kita nanti menjawab. Yang jelas yang paling utama dan yang pertama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah adanya standar pelayanan. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan pertama kali. Kemudian juga untuk program evaluasi kita pengisian dalam LKE, maka untuk Bapak Ibu yang belum memiliki standar pelayanan berarti harus memiliki standar pelayanan. Nah, berbicara tentang standar pelayanan, ini tentu saja standar pelayanan yang kita buat itu harus berdasarkan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ya atau Kemenpan RB, yaitu standar pelayanan yang mencakup atas dua aspek, yaitu aspek dari manufacturing dan service delivery. Nah, dua aspek di sini juga terdiri atas beberapa hal, mulai dari dasar hukum, kemudian sarana dan prasarana, kemudian sumber daya pelaksana, dan lain sebagainya. Untuk standar pelayanan, kalau kami di Dikti, ini ditandatangani oleh Pak Dirjen ya, Profesor Nizam. Nah ini mungkin untuk Bapak Ibu berarti karena di sini tingkatnya reformasi birokrasi ada di tingkat universitas, maka ditandatanganin oleh Pak Rektor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk keterangan ini ada beberapa pertanyaan, jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa memilih keterangannya. Yang A,
jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Jadi ketika Bapak Ibu memilih A, berarti itu adalah sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi tidak hanya standar pelayanan yang dibuat, tapi juga sudah mencakup juga inovasi terkait standar pelayanan. Sebagai contoh, inovasi yang sudah dilakukan di Dikti adalah misalnya untuk penyetaraan ijazah luar negeri. Misalnya seperti e-signature, terus kalau misalnya untuk di WLT kami adanya aplikasi live chat, di mana aplikasi ini menghubungkan setiap kanal-kanal dari media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, dan Twitter kami, seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu memilih yang A. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih B, Bapak Ibu bisa tahu berarti jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi. Jadi di sini tanpa adanya inovasi. Nah, sedangkan yang paling rendah adalah C, jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan. Nah, itu adalah Bapak Ibu. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu, ketika kita memilih A, B, dan C, Bapak Ibu nanti diminta untuk memberikan evidence atau bukti. Buktinya adalah kebijakan standar pelayanan secara tertulis yang tadi saya sampaikan. Kalau kami di Dirjen Dikti itu ditandatanganin oleh Pak Dirjen, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan pertama dari standar pelayanan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya hal ini dulu, silakan untuk kebijakan standar pelayanan. Jika ya masih adakah yang bertanya? Pak Suratno dari Unila? Ya, Assalamualaikum Kang Yayat. Waalaikumsalam. Kang Yayat, Unila mempunyai standar pelayanan tahun 2017. Kemudian waktu itu kan ada sosialisasi terkait dengan standar pelayanan yang mengakomodir untuk kondisi saat ini, kondisi pandemi. Dalam artian di situ ada untuk standar pelayanan yang misalkan untuk offline maupun untuk online seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, standar pelayanan kami yang 2017 ini apakah memenuhi untuk menjawab pertanyaan ataupun yang butir A ini, Pak Yayat. Nah, itu dari saya, Pak. Ya, iya, terima kasih Pak Suratno. Izin saya jawab. Jadi kalau di kami di Dikti itu standar pelayanannya ketika ada beberapa hal yang baru itu kami perbarukan Pak. Jadi di tahun 2020 kami sudah memiliki standar pelayanan, apalagi seperti kita ketahui beberapa kali kementerian kita mengalami perubahan nomenklatur sehingga juga kami memang setiap tahun melakukan perbaikan dan perbaruan Pak. Jadi perbaikan dalam arti ada beberapa layanan yang dulu lebih banyak misalnya di offline, kemudian blended, dan kemudian kita lakukan secara online. Itu memang harus diperbarukan, Pak Suratno. Nah, ini kalau saya lihat di tahun 2017 dengan tahun 2021, ini saya pikir tidak bisa kita klaim kembali standar pelayanan yang lama seperti itu. Nah, namun demikian, sambil berjalan juga kita ingin mendorong sebetulnya kalau standar pelayanan diperbarukan tidak memerlukan waktu yang lama, Pak Suratno. Jadi silakan bisa dibuat dalam 2 minggu pun selesai. Saya pikir hanya memindahkan saja dan menambahkan beberapa poin yang memang merupakan seperti tadi Pak Suratno katakan blended ya, sekarang sudah online dan offline. Itu saja. Ya, oke, baik. Terima kasih Kang Yayat. Ya, sama-sama Pak Suratno. Baik, Bapak Ibu, sekarang poin B, pertanyaan masih tentang standar pelayanan. Ya, nanti Mbak Dina mungkin bisa menambahkan setelah saya menyelesaikan pertanyaan di standar pelayanan poin ABC di sini. Standar pelayanan telah dimaklumkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah standar pelayanan telah diumumkan dan cek media pengumumannya. Nah, ini Bapak Ibu kembali ada 4 pertanyaan. Kalau tadi 3 ya ABC, sekarang ada sampai D 4. Nah, yang poin D dulu. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, kemudian yang C, jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan organisasi, kemudian yang B, memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, dan yang A,
jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kalau kami di Ditjen Dikti, kami memiliki 25 standar pelayanan. Nah, ini syukur alhamdulillah 25-nya di tahun 2020 sudah dimaklumatkan. Jadi, maklumat ini Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya kalau di ULT berarti di ULT, tapi kalau misalnya untuk di layanan misalnya saya gunakan contoh penyataran ijazah luar negeri, berarti maklumat itu harus ada di dalam lamannya atau portalnya dari layanan publik yang ada di kita. Nah, mungkin sebagai contoh untuk di perguruan tinggi, misalnya untuk layanan akademik, berarti Bapak Ibu diminta untuk memaklumatkan. Jadi maklumat seperti ini, kami pengelola layanan A misalnya menyatakan akan melakukan pelayanan ini dengan sebaik mungkin. Ini mungkin nanti Mbak Dina bisa menambahkan kalimatnya yang memang sudah standar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk bukti dokumen bisa dilakukan dengan beberapa cara. Apakah secara fisik ditempel, ya Bapak Ibu, di tempat layanan publik kita kalau memang masih ada secara fisik, ataukah memang di scan, kemudian dimasukkan di dalam portal kita, ataukah di laman, ataukah di media sosial. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa kanal ya, beberapa platform media untuk menyampaikan standar pelayanan ini. Silakan Bapak Ibu, saya berikan pertanyaan, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya berkaitan dengan maklumat standar pelayanan. Di poin B sebelum kita masuk ke yang C. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak. Ya, silakan Pak Juharya. Dari UM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, yang bagian B tadi itu kan pokoknya yang paling bagus itu kan seluruh standar layanan diumumkan, dimaklumkan. Iya, yang A, ya. Betul. Yang paling jadi bagus. Tidak ada kewajiban untuk diumumkan di seluruh media, kan tidak ada ya. Jadi ya misalnya itu hanya kita umumkan secara offline di di ruangan ULT kami misalnya, itu sudah gugur ya. Ya, betul Bapak, betul. Itu jadi sudah A ya? Betul. Jadi kalau misalnya diumumkan di ULT saja, itu kan berarti poinnya poin B, karena belum menggunakan inovasi, misalnya standar pelayanan itu di media sosial. Seperti itu. Jadi pilihannya antara A dengan B ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak Juharya. Mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Juharya dan jawaban dari saya juga bisa mewakili ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu lama. Kita masih ada poin-poin. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke poin C sekarang. Apakah terdapat POS ya atau SOP ya, Standard Operating Procedure, pelaksanaan standar pelayanan? Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu saya sampaikan bahwa setelah standar pelayanan kita buat, maka kita diminta untuk membuat SOP atau POS ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi POS di sini adalah turunan dari standar pelayanan Bapak Ibu. Ini tentu saja POS di sini kalau di kami juga juga sama. Jadi nanti akan mencakup service delivery dan manufacturing Bapak Ibu. Tapi yang jelas ada perbedaan yang cukup signifikan antara standar pelayanan dan SOP. Jadi kalau standar pelayanan itu adalah gabungan dari semua standar pelayanan, sedangkan SOP adalah detail dari standar pelayanan kita Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu kita lihat keterangannya. Jika Bapak Ibu menjawab A, jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi. Jadi perbedaan antara poin A dengan B adalah untuk poin yang A ada inovasi terkait SOP. Jadi SOP itu inovasi terkait SOP misalnya di media sosial, di laman, itu yang disebut dengan inovasi, atau misalnya ada di satu aplikasi yang bisa memuat tentang SOP, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu hanya menjawab B, berarti unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, ini tanpa menggunakan inovasi. Sedangkan yang C menerapkan sebagian sesuai dengan yang ditetapkan, sedangkan yang D
menerapkan sebagian kecil SOP. Ya, baik Bapak Ibu, saya berikan kesempatan jika ada yang bertanya untuk poin C ini, Bapak Ibu, silakan. Bang Yayat, Agus Mirza. Ya, silakan Mas Agus. Bang Yayat, terima kasih. Ya, Pak Agus silakan dari Untan. Ya, terkait inovasi yang disampaikan melalui universitas tadi itu, apakah yang kita sampaikan itu adalah detail SOP itu, atau kita menyampaikan ke dimensi itu bahwa kita memiliki SOP ini gitu. Karena kalau kita sampaikan sudah bentuk detailnya kan tidak mungkin ya Pak ya. Ya. Ya itu yang saya ngerti. Kita bisa memanfaatkan itu, tetapi kita tidak bisa. Pak Agus bisa lebih keras nggak Pak Agus? Ya, misalnya kedengaran nggak nih? Ya, oke, udah lebih baik sekarang. Oke, sebentar mungkin saya dekat dengan saya karena saya menggunakan laptop. Jadi begini maksudnya. Jadi inovasi yang dimaksudkan ya SOP tadi itu kan yang disampaikan melalui medsos yang inovasinya itu yang kita sampaikan ini tidak detail ya, kita sampaikan hanya bentuk misalnya ada SOP ini, tetapi kita hubungkan linknya ke mana gitu kan, linknya misalnya di PPID gitu, link tentang kita menyampaikan detail ini kan misalnya SOP itu di PPID, tetapi di medsos itu tidak bisa kita sampaikan secara keseluruhan karena kapasitas, ya kan, kapasitas. Yeah. Ya, kemudian yang kedua, SOP tadi itu, apakah kalau tempat kami kan misalnya kan ada layanan akademik, layanan kemahasiswaan, layanan keuangan, ya. Apakah layanan-layanan SOP tersebut itu seperti ini juga kita sebagai ULT, apakah ULT itu sendiri membuat SOP gitu? Sementara ULT itu kan menyampaikan SOP semua layanan yang ada di unit kerja. Nah, apakah ULT sendiri itu harus membuat SOP? Ya, oke, terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Agus, saya coba jawab ya. Jadi kalau di kami ULT itu bertindak sebagai berfungsi sebagai memiliki dua fungsi Pak Agus. Jadi pertama adalah ULT merupakan rumah dari semua pelayanan publik, dan satu lagi adalah ULT adalah salah satu dari pelayanan publik. Nah, tapi namanya bukan ULT kalau di kami. Jadi namanya adalah pelayanan informasi seperti itu, Pak Agus. Nah, kalau misalnya ditanyakan kami karena memiliki bandwidth yang tidak cukup untuk memuat semua SOP, saya pikir Pak Agus bagaimana caranya kita bisa sampaikan semua SOP itu di dalam diturunkan di layanan yang ada standar pelayanannya Pak Agus. Nah, sehingga kalau di kami di Dikti, misalnya penyetaraan ijazah luar negeri, kemudian kegiatan untuk dosen, PAK, itu mereka memiliki masing-masing memiliki portal, sehingga semua portal itu memang semuanya di-channelkan, disinkronkan dengan ULT kami Pak Agus. Jadi untuk mengantisipasi kurangnya misalnya tidak bisa memuat semua, silakan bisa gunakan beberapa cara. Apakah bisa dimuat di media sosial saja Pak Agus, itu nanti tangkapannya di media sosial bisa bisa di screenshot untuk bukti ke Kemenpan RB, seperti itu Pak Agus. Jadi kita menggunakan beberapa strategi Pak Agus, sehingga juga kalau memang penilaiannya adalah ingin A, berarti memang semua SOP atau POS itu harus dimuat Pak Agus. Demikian Pak Agus. Jadi kalau misalnya tidak bisa semua, karena lagi-lagi kalau Kemenpan RB kita tidak hanya melakukan apa yang harus kita lakukan, tapi juga adalah adanya evidence, itu Pak Agus ya. Nah, namun demikian Pak Agus mungkin bisa bisa diambil jalan tengah, misalnya SOP-nya gabungan juga Pak Agus, jadi nggak apa-apa, seperti standar pelayanan kita, jadi Pak Agus nggak apa-apa, ini bisa digabungkan. Terus kemudian filenya misalnya dikompres atau seperti apa, ini saya yakin teman-teman di Humas sudah paham ya bagaimana mengkompres, kemudian memilah-milah SOP seperti itu. Ya baik, Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan dan jawaban ketiga, mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Sedangkan yang poin D sekarang, apakah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? Nah ini kami memilih A ya Dikti karena SOP di kami itu direview setiap tahun. Jadi Mbak Dina dengan saya pada saat bulan kemarin
sudah melakukan review dan perbaikan terhadap SOP. Kenapa? Karena kalau kita lihat di tahun 2021 ini, memang ada beberapa layanan publik yang justru lebih cenderung dilakukan secara online atau bahkan online, tidak lagi offline, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jawab yang A, berarti ada review ya dengan inisiatif unit kerja. Kemudian kalau yang A itu kan berarti ada inovasi sama seperti yang tadi. Sedangkan yang B melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Jadi ini standar, Bapak Ibu. Jadi ada misalnya ini sedikit sekali perbedaan jawaban antara A dan B di sini. Ya, silakan Bapak Ibu, saya persilakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pertanyaan keempat ini. Saya udah bisa ngomong. Kalau ini sudah, tapi tergantung dari ininya. Kalau ini masih di mute. Ya. Kalau ini sudah menjadi unmute. Saya udah bisa ngomong. Bisa cuma. Cuma nanti di hostnya udah dibuka apa? Oke. Assalamualaikum Kang Yayat. Kang, halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Yayat, mohon informasi Kang untuk LKE ya. Untuk pengisiannya batas waktunya kapan Kang? Karena kami kan harus paling tidak terpaculah adrenalinnya untuk memperbaiki atau mereview atas standar pelayanan dan SOP yang ada. Kira-kira batas waktunya kapan Kang untuk pengisian LKE-nya? Ya, terima kasih ya. Ya, ini saya mohon bantuan teman-teman dari Itjen. Saya lihat Pak Hiswara sudah bergabung. Pak Hiswara, Iya. mohon izin Pak Hiswara. Betul. Bisa membantu nggak Pak Hiswara? Iya. Silakan Pak Hiswara. Jadi begini Pak, kita memang udah menyusun timeline. Kemarin Menpan juga memberikan kabar perkembangan ya. Kalau untuk RBI kan nanti ini akhir Juni. Nah ini kalau untuk ZI itu setelah itu. Jadi, tapi kan itu sifatnya penilaiannya berjenjang. Nanti Bapak akan dinilai, mungkin kalau ada internalnya di tim menilai silahkan. Tapi baru nanti masuk di tim penilai internal di APIP Inspektorat Jenderal. Nanti itu akan kita nilai ya periode Juli lah. Kita sebenarnya besok tanggal 24-28 itu udah akan melakukan pada beberapa perguruan tinggi kurang lebih 16. Nah, karena kan totalnya luar biasa banyak ya. Ada 61, kurangilah 61 itu sekretariat. Terus dikurangi juga yang 14 dulu PTN, kita anggap mungkin sudah cukup pendampingan kita. Lalu ada LL Dikti 14. Nah, kita fokuskan nih sekarang ke yang 32 ini yang memang baru muncul di tahun 2021. Kita ingin memastikan bagaimana pendampingan untuk pemenuhan LKE-nya bisa dilakukan secara sesuai ketentuan yang diharapkan yang di Permenpan itu. Mungkin itu, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Silakan Kang Yayat. Ya baik, terima kasih Pak Hiswara. Kita lanjut nih. Ini maklum saya lagi paralel ya sambil jalan Bapak Ibu. Ya baik, Bapak Ibu kita lanjut sekarang. Kalau tadi kita sudah selesai ya melihat tentang standar pelayanan. Sekarang poin kedua kita melihat budaya pelayanan prima. Yaitu pertanyaan pertama, apakah telah dilakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Di sini ada beberapa jawaban ya. Jadi sebelum kita masuk ke keterangan, dapatkan notulen sosialisasi pelatihan budaya pelayanan prima, teliti pesertanya, dan materi sosialisasi. Nah, ini nanti kita ada 4 pilihan jawaban, yaitu pertama, jika Bapak Ibu menjawab A, seluruh sosialisasi pelatihan telah dilakukan dalam upaya budaya pelayanan prima. Sedangkan yang B,
sebagian besar sosialisasi pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Kalau yang C, sebagian kecil sosialisasi, sedangkan yang D, seluruh sosialisasi pelatihan belum dilakukan. Ini lebih jelas ya, jadi Bapak Ibu, berarti sekarang kita bicara masalah tentang kuantitas ya di sini. Jadi kalau memilih A, berarti seluruh sosialisasi telah dilakukan. Yang B, sebagian besar sosialisasi mungkin ya di atas 60% sampai 80%. Kemudian sebagian kecil berarti itu adalah sekitar 30% ke bawah. Sedangkan kalau yang D memang belum ada sosialisasi. Ya, baik Bapak Ibu, ini tidak terlalu susah saya pikir. Namun demikian saya berikan kesempatan Bapak Ibu jika ada pertanyaan berkaitan dengan pilihan jawaban antara A, B, C, dan D. Silakan Bapak Ibu jika akan ada pertanyaan. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Kang Yayat perlu disampaikan kepada tim ya, bahwa kecenderungan mereka kan selalu menilai itu selalu di dalam penilaian yang optimal ya. Padahal kan kita harusnya mencoba memahami bagaimana sih etika penilaian itu supaya itu juga memberikan tantangan kepada tim gitu. Kalau udah menilai A kan padahal mungkin data dukungnya belum memadai, tapi yang mungkin hanya sekedar menyenangkan kepada pimpinan umpamanya Pak udah ini. Nah, karena kita di awal akan memastikan itu loh, bahwa manakala Bapak jawab A, itu kan gitu. Apa jawaban, apa penjelasan, apa buktinya? Itu yang kita kejar. Jawabannya apa? Betul, sepakat Pak Hiswara. Jadi masalah di kita adalah, mohon maaf ini Bapak Ibu, jadi terkadang kita selalu beranggapan atau bahkan yakin bahwa kita sudah melakukan sosialisasi, tapi ketika sosialisasi yang sudah kita lakukan tidak ada bukti, berarti bagi Itjen dan bagi Kemenpan RB ya dianggap tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada sosialisasi ya, seperti itu ya Pak Iswara. Betul, betul. Lagi-lagi memang yang kita dorong adalah adanya bukti. Jadi sama seperti kami misalnya. Saya dulu ingat sekali ketika dalam pendampingan dikti oleh teman-teman Itjen termasuk Pak Hiswara yang sudah masuk di tim kita yang membantu teman-teman dari PTN ya. Jadi saya ingat sekali kami dulu pernah mengatakan A, sudah dilakukan sosialisasi. Nah, tapi ternyata ketika mana buktinya, akhirnya kita memang cari bukti. Nah, memang tidak gampang ketika sosialisasi, misalnya buktinya belum sempat kita sampaikan ke masyarakat, apakah diposting di media sosial, ataukah misalnya di dalam laman kita, atau misalnya di dalam siaran pers kita. Jadi itulah yang kita dorong Bapak Ibu. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, oleh kita, memang ujung-ujungnya adalah bukti atau evidence. Terima kasih Pak Hiswara sudah mendorong kita semua untuk saling mengingatkan bahwa yang paling penting adalah evidence. Jadi tidak hanya cukup kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tapi juga bukti. Ya, Pak Hiswara akan menyampaikan hal tambahan lain untuk poin. Cukup Pak. Sementara yang penting itu bahwa dalam pengisian LKI ini itu istilahnya kan pemenuhan ya. Itu yang penting apa jawabannya, apa penjelasannya, lalu apa buktinya. Itu harus satu rangkaian yang memang membuktikan terhadap pilihan-pilihan jawaban kita. Begini, silakan Kang Yayat. Iya, oke. Bisa tanya Pak? Ya, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Dari Unsrat. Ya, Pak Judi, silakan dari Unsrat. Terima kasih Pak. Ini pengertian seluruh Pak yang dimaksud itu atau sebagian itu dalam bentuk kegiatan layanan prima itu dalam bentuk apa ya Pak? Yang dimaksud seluruh itu? Apakah itu yang dimaksud dengan perencanaan pelaksanaan evaluasi? Ya betul Pak Judi. Jadi begini Pak Judi. Biasanya kalau di kita tidak hanya di area pelayanan publik tapi juga di area-area lain, itu kan kita biasanya punya rencana kerja ya, Pak Judi. Kita punya rencana kerja, kemudian di dalam rencana kerja itu kan kita punya target misalnya melakukan sosialisasi berapa kali. Nih kalau kami dulu di Dikti itu misalnya sosialisasi untuk tingkat Dirjen Dikti ya, untuk tingkat pimpinan, untuk tingkat pegawai, kemudian direktorat. Nah, ini kan ada misalnya target 4 kali. Nah, tapi ternyata ketika kita hanya bisa
melaksanakan hanya 2 kali, berarti itu otomatis setengah berarti ya. Oh, Jadi pelaksanaan dengan target harus kita cek. Jadi ini bicara masalah kuantitas Pak Judi. iya, iya. Jelas Pak Judi ya? Ya, ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke poin yang B ya, penilaian yang B. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar jelas apa tidak nih Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, ini saya lihat ada 2 yang tidak mungkin bermasalah jaringan di sana ya Bapak Ibu. Pak Judi jelas ya suara saya Pak Judi ya? Jelas Pak. Bisa, Pak, bisa. Oh iya, oke. Terima Tadi kasih. sempat terpental Pak, memang Pak. Oh iya, oke. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita beranjak ke pertanyaan yang B ya, masih dalam LKE untuk budaya pelayanan prima. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. Nah, program evaluasinya adalah dapatkan media informasi layanan, cek cakupan audiens. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jadi ketika kita ingin menginformasikan tentang budaya pelayanan prima, itu tentu saja kita membutuhkan kanal-kanal atau platform. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kita sosialisasi di laman, kita bisa sosialisasi misalnya di grup WhatsApp, kita bisa sosialisasi di media sosial, atau bahkan kita sosialisasi misalnya secara fisik. Nah, sekarang kita lihat di keterangan yang A. Informasi pelayanan prima ya, budaya pelayanan prima dapat diakses melalui berbagai media. Berarti ini lengkap sekali Bapak Ibu. Mulai dari papan pengumuman ya secara fisik, mulai dari laman atau website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dan sebagainya. Ini berarti menggunakan lebih dari 4 platform atau kanal. Nah, sedangkan kalau yang B ini lebih cenderung hanya beberapa media. Jadi misalnya papan pengumuman dan selebaran ya. Sedangkan yang C informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media. Nah, berarti Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menjawab A, B, dan C, Bapak Ibu harus inventarisasi dulu berapa banyak kanal penyebaran informasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Jadi kalau bicara tentang diseminasi informasi, maka kita kaitkan dengan strategi komunikasi. Jadi misalnya strategi komunikasi itu misalnya kita menggunakan platform, website, kemudian media sosial, media cetak, media online, televisi, radio. Nah, silakan Bapak Ibu cek dulu, kemudian nanti Bapak Ibu pastikan di kanal-kanal mana saja informasi tentang pelayanan bisa disampaikan ke masyarakat. Itu Bapak Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya jika ada pertanyaan. Pak. Ya, silakan Pak Juhari. Saya Pak Yayat ya. Terima kasih silakan. Pak. Ya. Bedanya antara B bagian 2 dengan B yang pertama tadi di maklumat apa itu Pak? Apakah begini, saya menafsirkannya begini, jadi setelah kita maklumatkan, kemudian di dalam maklumat untuk setiap standar pelayanan itu, kemudian kita langsung berikan link di situ, itu apakah juga menjawab yang B? Iya, sama Pak, sama. Oh, jadi ini bicara baik. tentang platform kembali Pak, sama. Ya. Berarti Pak Juharyanto ya. Baik, okay. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Juharyanto. Ya baik Bapak Ibu, masih ada yang akan menyampaikan pertanyaan? Mungkin Pak Kang Yayat coba di antara PTN ini menyampaikan kira-kira layanan yang memang mereka lakukan apa gitu supaya bisa kita review gitu Pak Yayat ya. Ya layanan boleh. Yang biasa dilakukan di mereka itu. Oke. Jadi nanti kita akan minta mungkin 1-2 teman kita ya. Sebelumnya saya berikan perbandingan. Jadi kalau di layanan Dikti itu ada penyetaraan ijazah luar negeri ya. Kalau di Dikti itu ada penilaian angka kredit. Terus kemudian ada layanan misalnya tentang perubahan bentuk perguruan tinggi. Itu salah satu contoh di Dikti. Nah, sedangkan kalau misalnya di perguruan tinggi kalau nggak salah ada akademik, ada keuangan. Nah, ini saya minta tolong teman dari perguruan tinggi untuk bisa membantu kita sama-sama menyampaikan kira-kira layanan apa yang merupakan unggulan dan bisa dijadikan contoh. Silakan
Mungkin Mas dari Unimed mungkin, atau dari Unsia, atau dari perguruan tinggi lain, silakan bisa membantu kita untuk menyampaikan informasi terkait layanan apa yang merupakan khas di perguruan tinggi. Saya Pak Yayat. Ya, Pak Juharyanto silakan, Pak Juharyanto. Ya, terima kasih. Di UM itu ada sekitar, bukan sekitar sih, kami memiliki 35 layanan, Pak. Standar pelayanan. Ya. Jadi dari 35 itu misalnya pendaftaran calon mahasiswa baru, registrasi mahasiswa baru, pengisian kartu rencana studi online, cuti kuliah, aktif kuliah kembali, dan seterusnya, Pak. Kita punya 35 ini. Termasuk penggunaan dan pemanfaatan gedung ini yang terakhir. Oke, ini mungkin saya bisa tanyakan ke Pak Juharyanto. Pak Juharyanto, semua layanan ini sudah terinformasi ke stakeholder ya, Pak Juharyanto ya? Semuanya sudah, iya. Minimal di laman ya? Ada. Ini Ya. ada di laman UM. Oke. Terutama ini munculnya di PPID UM. Jadi semuanya ini sudah kami informasikan melalui lamannya PPID. Ada di situ, Pak. Oke, Nah, terima kasih. Ya, standar-standar itu Pak Juharyanto udah kita pernah lakukan review gitu sejak pertama kali dimaklumatkan sampai sekarang, apakah dari dulu begitu-begitu saja atau ada upaya-upaya untuk melakukan katakanlah perbaikan yang berkelanjutan gitu? Nggih. Kemarin Pak, sesuai dengan arahan dari Kemenpan RB, kita diminta untuk melakukan updating standar pelayanan sesuai dengan kondisi real tahun 2020 dan 2021 ini, Pak. Ya. Tanggal berapa ya kemarin itu, kami sudah mengirimkan 35 standar layanan yang nanti di posnya akan kami sesuaikan dengan kondisi real yang terjadi saat ini, Pak. Kita juga akan melakukan review kembali terkait dengan ini, sebagaimana diharapkan oleh Kemenpan RB kemarin. Ini masih dalam proses review kembali, Pak, ini, Pak. Betul. Tetapi jenis-jenis standarnya sudah kami kirimkan kemarin. Nggih, standar lainnya sudah, Pak. Nggih, Pak. Ya, itu mungkin Pak Juharyanto salah satu unggulan yang harus kita bangun untuk bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi terhadap layanan itu. Kan layanan itu kan pada prinsipnya untuk lebih cepat, lebih mudah, lebih murah kan gitu. Betul sekali. Apakah sejak pertama kali dimaklumatkan sampai sekarang nggak ada yang berubah layanan itu. Nah, ini yang perlu kita cermati juga. Oke. Kami update terus, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut, Pak, Bang Yayat. Ya, baik. Terima kasih atas tambahan informasinya dari Pak Iswara dan Pak Juharyanto ya. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang C ya. Apakah telah terdapat sistem punishment ya, sanksi ataukah reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan standar ya. Nah, ini untuk program evaluasinya berarti kita harus dapatkan bukti ya, apakah ada memang kita mengeluarkan surat ya yang berisi tentang penghargaan ataukah sanksi bagi pelaksana layanan publik di kita. Nah, kemudian keterangannya ada 3. Yang A, telah terdapat sistem sanksi atau reward, sedangkan yang saya lanjutkan serta yang masih yang A serta pemberian kompensasi. Jadi ternyata tidak hanya kalau Bapak Ibu menjawab yang A, ternyata diperlukan adanya sistem dan pemberian kompensasi jika layanan tidak standar. Sedangkan yang B, telah terdapat sistem sanksi atau reward ya. Terus kemudian namun ada yang belum diimplementasikan. Jadi bedanya seperti itu. Sedangkan yang C, belum terdapat sistem sanksi atau reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi. Nah, ini mungkin kalau kami di Dikti bisa saya gunakan contoh Bapak Ibu. Saya di tahun 2019 kami pernah mengeluarkan sanksi bagi petugas penerima tamu ya yang berada di ULT karena yang bersangkutan ternyata melakukan tindakan yang dianggap
mengganggu tamu yang datang secara luring waktu itu. Nah, kemudian setiap bulan juga kami membuat monitoring kinerja pegawai. Jadi kita memang membuat semacam pemeringkatan pegawai mana saja yang bisa mengerjakan tugas sesuai dengan target. Misalnya karena kami di ULT di sini melakukan tidak hanya menerima tapi juga mengolah pertanyaan yang masuk. Kita punya bukti misalnya berapa banyak pertanyaan dan berapa banyak yang diselesaikan dengan tepat waktu. Itu adalah contohnya. Jadi di kami ada yang disebut dengan misalnya staff terbaik di bulan A, kemudian di bulan B. Seperti itu Bapak Ibu. Ya baik, Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, tapi sebelumnya saya persilakan Pak Hiswara untuk bisa menambahkan. Silakan Pak Hiswara. Baik Kang Yayat, jadi Bapak Ibu memang ini perlu dicermati sekali karena di sisi inilah di peningkatan kualitas layanan publik yang banyak disoroti tentang sistem reward and punishment di dalam layanan publik. Karena contohlah tadi kata UM ada 35 layanan ya. Apakah dari 35 ini pernah kita lakukan evaluasi terhadap pemenuhan standarnya? Katakanlah untuk pendaftaran mahasiswa, berapa lama sih proses pendaftaran mahasiswa itu harus dilakukan? Manakala standarnya sudah kita tetapkan, tapi kemudian dalam kita memberikan layanan itu terjadi substandar karena mungkin pelayanan kita tidak memenuhi standar itu memang harus yang di-punishment. Contoh umpamanya kita ada layanan untuk yang ijazah atau melakukan apa tuh untuk ijazah itu Pak? Kan ijazah. Legalisasi. Nah, katakan di SOP Bapak di standar layanan mengatakan bahwa legalisasi sehari umpamanya selesai. Tapi ternyata sehari itu nggak selesai. Nah, berarti kalau itu tidak selesai berarti pekerjaan Bapak Ibu itu substandar. Nah, substandar itulah yang harusnya dikenakan punishment, Pak. Siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan terhadap legalisasi yang mengakibatkan terjadinya substandar, artinya tidak terpenuhnya standar layanan kita. Atau mungkin di BLU itu kan banyak standar layanan lab gitu, atau mungkin layanan untuk pelatihan bahasa sekian lama keluar sertifikatnya. Tahunya harusnya sehari 2 hari keluar di dalam standarnya, harusnya kan udah dimaklumatkan. Tahunya udah seminggu tidak keluar-keluar. Nah, itu harusnya diberikan sanksi bagi yang bertanggung jawab dalam itu. Nah, kemudian diberikan istilah setelah sanksi itu diberikan kompensasi. Nah, ini juga penting memahami kompensasi. Manakala ada di antara yang mendapatkan layanan kita mendapatkan layanan substandar, kita harus memberikan kompensasi. Nah, silakan sistemnya itu dibangun. Kalau yang mendapatkan layanan substandar diberikan kompensasi, umpamanya dengan ucapan permohonan maaf atau juga memberikan layanan lebih. Dulu umpamanya kita katakan, oh dulu kalau dia mengambil hasil katakan legalisasinya ke kampus, tapi karena dia mendapatkan layanan substandar, boleh jadi kita memberikan layanan lebih dengan cara hasil legalisasinya kita kirim ke rumah. Dan akhirnya kan kita mengeluarkan biaya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan reward, punishment, dan kompensasi di dalam layanan publik. Artinya kita berani memberikan sanksi dan kompensasi manakala kita tidak bisa memenuhi standar layanan kita. Mungkin itu poin yang kita ingin tekankan. Pak Iswara, mohon maaf. Ya. Nggih, Pak, bagus saya pikir kalau yang demikian itu bisa kita maklumatkan sekalian, Pak ya. Betul. Iya, kita maklumatkan. Cuma aturan-aturan yang perlu kita tetapkan terkait dengan reward dan punishment untuk masing-masing standar pelayanan itu kira-kira kita cantumkan di mana, Pak? Reward, punishment, dan kompensasi, ya silahkan Pak, di maklumat itu bisa disampaikan juga. Oh, langsung nah, di situ nanti aja secara ya? teknis bisa Pak Kang Yayat menyampaikannya di mana kita. Tapi ini menjadi penting, poin penting Pak, waktu Bapak menyajikan ke Menpan bahwa suatu institusi sudah berani menerapkan reward, punishment, dan kompensasi, berarti dia benar-benar sudah menjamin bahwa standar layanan itu dia telah penuhi. Iya, gitu. Sepakat Pak. Iya. Cuma kita nyantumkannya itu mungkin Pak Yayat mungkin. Iya. Terima kasih Pak Iswara.
Terima kasih. Iya, Pak Juharyanto, ini sebetulnya kompensasi itu bisa kita masukkan di laman kita. Jadi di layanan kan biasanya sama dengan bank. Misalnya kalau bank itu kan rata-rata kalau mereka bermain jika seperti itu ya. Ya. Nah, misalnya begini, kalau kami di penyetaraan ijazah luar negeri, ya itu kan sebetulnya sudah ada SOP, sudah ada standar pelayanan. Nah, ketika misalnya target penyetaraan ijazah luar negeri itu harus selesai 3 hari, misalnya, ketika semua dokumen sudah masuk. Beda catatannya kalau dokumen belum masuk secara lengkap, karena kalau dokumen belum masuk belum bisa ditindaklanjuti, yaitu baru diverifikasi seperti itu. Nah, makanya itu bisa ditempatkan di paling bawah catatan seperti itu, saya pikir Bapak Ibu. Nah, namun demikian Bapak Ibu, bisa jadi kompensasi ini ada di dalam laman kita, atau bisa disampaikan di infografis Bapak Ibu tentang layanan kita di media sosial juga bisa, karena jujur saja kalau kompensasi kan sebetulnya tidak bisa kita masukkan di standar pelayanan kita seperti ini. Nah, namun demikian Bapak Ibu, saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Kemenpan RB, karena sekarang memang ada beberapa layanan yang kita berikan tidak sesuai dengan yang diminta dan dituntut oleh masyarakat. Saya pikir catatan-catatan seperti itu bisa disampaikan di paling bawah, misalnya di laman kita. Itu silakan bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya, selama juga tidak mengganggu, misalnya asal Bapak Ibu harus paham ketika bicara tentang layanan itu, misalnya masuknya di dalam poin misalnya tentang pengelola layanan, itu bisa dibikinkan catatan. Jadi sekali lagi ini bisa dimasukkan di poin tambahan standar pelayanan ya, catatan kecil, ataukah di laman, ataukah misalnya di laman kita secara umum, itu bisa saja Bapak Ibu. Jadi bisa menyesuaikan Bapak Ibu ya untuk kompensasi. Nah, ini mungkin kami bisa gunakan contoh kompensasi yang dilakukan oleh Dikti. Saya ingat sekali, jadi kalau misalnya teman-teman yang mengajukan penyetaraan ijazah luar negeri ternyata melebihi dari batas yang sudah ditentukan 3 hari, maka kami berkewajiban untuk mengirimkan ijazah yang sudah disetarakan. Jadi kalau di kami memang di tahun 2020 ijazah itu kan memang diambil ya ke ULT. Nah, namun kemudian pernah di tahun 2020 karena ada petugas yang memang terkonfirmasi positif, kemudian layanan terganggu, itu kan sebetulnya bukan merupakan satu pembenaran ya, satu excuse atau satu alasan, karena tetap saja kita membuat masyarakat kecewa. Jadi akhirnya ijazah yang sudah disetarakan itu kami kirim ke rumahnya seperti itu. Nah, kemudian saat ini ijazah kan sudah dilakukan e-signature, sehingga juga tidak lagi kita perlu mengirim, karena kan sudah dikirimkan melalui email. Jadi kita juga harus melihat inovasi-inovasi apa saja yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita memberikan kompensasi ketika layanan kita tidak sesuai yang diminta oleh masyarakat. Ya, baik, Bapak Ibu, itu adalah. Mohon maaf, Pak Yat, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Pak Yasir, silakan. Ya, Assalamualaikum. Saya dari FT Undip, Fakultas Teknik Undip. Saya ingin menanyakan atau katakanlah mengkonfirmasikan kembali pemahaman kami, Pak, terkait dengan punishment dan reward ini. Yang dimaksud di sini itu hanya berlaku untuk internal begitu, Pak ya, bukan pada customer. Iya, betul, internal, buat internal, Pak. Nah, biasanya kalau reward dan punishment kan untuk internal, namun kompensasi tentu saja untuk eksternal. Jadi misalnya seperti ini, misalnya staf kita melakukan kesalahan, kita berikan surat teguran, misalnya SP1, SP2, kemudian ada pegawai kita yang dia melakukan kinerja jauh lebih bagus dibanding teman-teman, kita berikan penghargaan meskipun hanya secari kertas seperti itu. Nah, namun kalau kompensasi biasanya untuk eksternal, Pak Yasir ya, kalau kompensasi. Ya, sebetulnya untuk punishment dan reward untuk internal, insya Allah kalau dari kami mungkin sejak
ZIWBK tahun lalu mungkin kami sudah dapat memenuhinya, cuman yang jadi tantangan di sini itu terkait dengan kompensasi ini, Pak. Katakanlah mungkin customer kami itu lebih banyak mahasiswa, katakanlah seperti itu. Nah, ini kemudian misalnya ada keterlambatan di dalam pelayanan kami, ini kira-kira contoh kompensasi yang dapat kami berikan itu seperti apa, Pak? Saat ini mungkin dari bayangan tim kami, tim 6 di FT Undip ini, misalkan ada keterlambatan pelayanan, mungkin mahasiswa dapat kami berikan kompensasi berupa misalnya free drink, misalnya free cold drink, katakanlah seperti itu, atau mungkin kami siapkan pojok ruang tunggu ber-AC dan sebagainya, misalnya seperti itu, Pak. Apakah ini dapat dihitung sebagai sebuah bentuk kompensasi, ataukah ini sudah di luar konteks? Kami di Dikti, Pak Yasser, pernah melakukan itu, tapi kalau menurut hemat kami, setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman RB, itu bukan kompensasi, tapi itu adalah bentuk plus dari pelayanan. Nah, jadi seperti tadi disampaikan, ya makanya kita berharap jangan sampai kita melakukan kesalahan seperti itu. Ya, Pak. Walaupun kita tidak melakukan sesuatu yang sudah kita maklumatkan, seperti itu. Nah, sebetulnya kompensasi tidak perlu kita lakukan kalau semua layanan sudah sesuai, Pak Yasser. Ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik tadi saya lihat di chat. Apa yang disebut dengan eksternal dan internal? Nah, ini perlu saya sampaikan. Yang disebut dengan internal adalah penanggung jawab dan pengelola layanan publik di kita. Yang disebut dengan eksternal adalah masyarakat pengguna layanan. Nah, kalau untuk kampus berarti mulai dari dosen, mulai dari mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan masyarakat umum itu adalah eksternal pengguna. Jadi hendaklah dibedakan, yang disebut dengan internal adalah pengelola, sedangkan yang eksternal adalah pengguna layanan. Ya, baik Bapak Ibu, jika tidak baik, terima kasih Pak Yayat. Oke, Mohon maaf Pak, ya, izin silakan. Pak, izin saya dari Universitas Syahkuala Pak, Rika ya, silakan, Pak. Bu Rika. Ini ada yang ingin saya pertanyakan Pak, kita di sini kan sistemnya ULT ya Pak ya? Ya. Jadi kita setiap jenis layanan itu kan pasti kita menerima prosesnya itu kan dilakukan oleh bagian masing-masing Pak ya? Halo? Iya, jelas Bu. Ya, jadi kan kita prosesnya dilakukan di bagian masing-masing. Misalnya ada proses peninjauan UKTB gitu kan Pak. Jadi kita kan sistemnya namanya customer itu atau stakeholder itu kan datang ke ULT baik via email, baik via online maupun offline gitu. Jadi melakukan prosedurnya, sistemnya, mekanismenya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, nanti misalnya terjadi proses jangka waktu penyelesaiannya itu melewati masa yang sudah ditentukan, yang sudah kita publish ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya itu apabila kesalahan itu dilakukan oleh bagian terkait, itu apakah sanksi itu dikenakan kepada kami yang ULT sebagai pelaku layanan, pemberi layanan, atau sanksi itu diberikan kepada bagian yang melaksanakan proses itu, Pak? Demikian, terima kasih. Ya, ini terima kasih Bu Rika. Ini Bu Rika saya langsung gabungkan ke yang poin D ya. Ini ada hubungannya. Iya, baik Pak. Ya, jadi telah terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi, ini ULT. Nah, ini sebelum kita bahas yang D, ini saya bisa berikan contoh. Jadi sebetulnya ULT adalah rumah bagi semua layanan yang ada di perguruan tinggi. ULT adalah koordinator bagi semua layanan. Nah, oleh karena itu penanggung jawab ULT harus memiliki kekuatan untuk bisa mengkoordinasikan semua layanan. Jadi memang ini harus orang kuat, sehingga juga dia tidak bisa hanya dikalahkan oleh misalnya satu layanan akademik yang mohon maaf ya, misalnya dikelola oleh dosen. Karena kalau kita bicara masalah dosen, ini bukan rahasia lagi bahwa Tendik terkadang menjadi kelas 2 dibandingkan dengan dosen. Ini kita jujur saja seperti ini. Nah, ini tentu saja kalau misalnya ditanya, itu yang salah adalah bagian yang melakukan layanan itu, Bu Rika. Ya. Jadi kita ULT harus mendorong, harus memastikan bahwa semua layanan yang dikoordinasikan oleh ULT itu tidak melakukan sesuatu yang bisa
memberikan citra buruk bagi ULT. Nah, namun demikian saya melihat ternyata banyak juga layanan yang memang belum terintegrasi dengan ULT. Nah, makanya muncullah pertanyaan yang D. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu terintegrasi? Nah, ini saya di tahun 2020 kami di DJIT pernah melakukan monitoring evaluasi dari 75 perguruan tinggi negeri. Ternyata kami menemukan lebih dari 15 perguruan tinggi belum memiliki ULT. Dan itu adalah salah satunya adalah di PTNBH. Ini benar-benar membuat kami begitu kaget ya, karena akhirnya ketahuan gitu ada satu perguruan tinggi negeri yang belum memiliki ULT. Nah, ini kalah dengan perguruan tinggi negeri yang dikategori Satker dan BLU. Makanya ini saya benar-benar apresiasi sekali, kami Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman dari Itjen mengapresiasi bagi perguruan tinggi negeri yang sudah memiliki ULT, Bapak Ibu. Oke, kembali ke ULT ini yang D, yang A. Apakah seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu? Jadi ULT sebagai koordinator. Yang B, apakah sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu? Yang C, apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu? Dan yang D, apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu. Seperti itu, ya. Oke. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Silakan Bapak Ibu bisa memilah ya. Apakah hilang ya, Pak ya? Ya, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk pertanyaan yang poin D di sini terkait dengan ULT. Silakan Bapak Ibu. Yang A, maaf tadi, maaf. Halo, ya. Maaf Pak. Ya. Jadi tadi pertanyaan saya belum terjawab gitu. Jadi kan punishment and reward itu apa akan jatuh ke kita penanggung jawab ULT gitu atau staf-staf yang melayani stakeholder? Tidak. Tapi kalau di kami misalnya penyetaran ijazah luar negeri ke penanggung jawab penyetaran ijazah luar negeri, Bu. Jadi tidak di ULT karena ULT adalah rumah. Jadi punishment-nya ke bagian pelaksana ya? Betul. Namun demikian kita yang ada di ULT bertanggung jawab untuk membuat hal itu tidak terjadi. Jadi makanya kalau di kami, di Dikti, kami secara rutin melakukan pendampingan dan melakukan monitoring pelaksanaan dari semua layanan yang ada di Dikti. Itu Bu Rika, jadi bukan ULT-nya yang kena. Kecuali kalau ULT sudah menjadi satu unit layanan terpisah. Jadi kalau di kami ULT itu berfungsi dua, sebagai rumah, sebagai koordinator, dan satu lagi sebagai layanan informasi. Iya, sama Pak. Ya, di sini ya. juga begitu. Oke Pak. Makasih banyak Pak. Ya, silakan. Jadi mungkin Pak itu perlu kita tegaskan juga bahwa sanksi terhadap pemberi layanan, kalau tadi di ULT yang Bu Rika maksudkan itu mereka jadi narahubung di situ kan, yang melaksanakan pekerjaannya kan adalah yang katakanlah di bagian SDM atau apa di Biro BAUK atau di mana itu. Nah, emang harus disosialisasikan tentang standar ini kepada mereka. Jadi manakala ada kaitan-kaitan dengan layanan kita yang memang telah terstandar gitu ya dan dimaklumatkan, bukan hanya ULT yang tahu, tapi pihak-pihak yang memang bertanggung jawab dalam penyelesaian layanan itu juga harus tahu konsekuensinya manakala mereka tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mungkin itu Pak Yayat ya. Ya, betul Pak Hiswara. Jadi memang yang perlu kita dorong adalah adanya komunikasi, ya? Betul, adanya komunikasi dan komitmen antara penanggung jawab dan petugas layanan dengan penanggung jawab dan petugas yang ada di ULT. Itu memang bukan merupakan pekerjaan yang gampang, tapi saya percaya teman-teman di perguruan tinggi bisa melakukan itu dengan baik. Ya, baik. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Yayat, Pak Iswara. Saya Hasnam dari Universitas Andalas. Di sini saya ingin menanyakan mengenai ULT. Apakah ULT itu harus ada di tingkat universitas atau boleh ada di tingkat fakultas? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Mas Hasnam. Jadi
Mas Hasnam ya dari UNAN, ini kita sudah berkoordinasi ya dengan Kemenpan RB. Jadi ini kita gunakan analogi. Jadi analogi itu sebetulnya yang pertama adalah kalau untuk tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang kita gunakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ULT itu berada di tingkat pusat, di Biro Kerjasama dan Humas. Namun demikian, tingkat untuk unit utama, dalam hal ini di Jendikti, itu di Jendikti merupakan ULT pembantu. Nah, untuk di daerah-daerah, LPMP mereka memiliki ULT juga, Pak Hasnam. Jadi kalau misalnya pertanyaan adalah, apakah ULT itu harus di tingkat universitas? Nah, logikanya adalah minimal harus ada satu di tingkat universitas, yaitu ada di rektorat. Biasanya ini di bawah kendali dari kepala biro, seperti itu ya. Otomatis yang bertanggung jawab dan penasehatnya juga adalah Pak Rektor dan Pak Purek, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana misalnya dengan pertanyaan apakah ULT itu juga dibolehkan berada di tingkat fakultas? Nah, ini dalam program kami di Kemenpan RB. Nah, nanti juga izin Pak Hiswara silakan bisa menambahkan ya. Kita memang mendorong ULT itu minimal satu ada di tingkat rektorat ya, di tingkat universitas. Nah, kembali kita melihat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ULT, unit layanan terpadu yang pusat itu ada di biro, tapi di tingkat unit utama, satu-satunya ULT yang ada adalah hanya di Dikti. Kenapa ada di Dikti saja, tidak ada di Badan Bahasa, tidak ada di Paudikdasmen, karena bebannya untuk pelayanan publik di Dikti itu melebihi dibandingkan beban dari unit-unit utama lain. Nah, namun kalau misalnya Bapak Ibu bisa juga menghadirkan ULT di tingkat fakultas silakan. Namun demikian mungkin ULT-nya namanya beda ya, bukan ULT pusat tapi ULT kalau di kami namanya ULT pembantu. Mungkin Pak Hiswara bisa menambahkan, izin Pak. Baik Pak Yayat. Jadi memang penting bagi kita memahami mekanisme penilaian ZIWBK di perguruan tinggi ini ya. Karena kan di awal kita udah tegaskan, rumah besarnya perguruan tinggi itu apa concern mereka, yaitu di RBI, di 8 area perubahan. Nah, di 8 area perubahan, di situ juga ada penguatan tentang kualitas layanan publik. Tentu di situ dituntut adanya ULT. Tapi karena basis penilaian pembangunan ZIWBK ini untuk perguruan tinggi negeri ini ada di fakultas, idealnya memang fakultas juga menyediakan sarana unit layanan terpadu yang memang kategori Pak Yayat kan pembantu. Silakan dilakukan karena penilaiannya nanti basisnya itu di fakultas. Nah, kalau di fakultas udah ada unit layanan terpadu, walaupun itu sifatnya pembantu mendukung yang di universitas itu kan lebih baik. Sehingga lengkaplah layanan kita itu. Karena begini, unit layanan terpadu itu kan sebenarnya layanan untuk semua. Layanan untuk semua itu Bapak Ibu, jangan kita selalu berpikir layanan itu semuanya berbasis pada elektronik. Walaupun sekarang ada kebijakan ya kan SPBE. Tapi kan banyak juga di antara kita ini yang memang berkebutuhan khusus. Nah itu juga didorong di fakultas-fakultas itu memberikan layanan untuk semua. Termasuk bagi orang yang berkebutuhan khusus. Nah di situ nanti di unit layanan terpadu itu bisa kita perlihatkan bagaimana prinsip kita memberikan layanan untuk semua. Saya mendukung Pak Yayat bahwa untuk basis penilaian kita pembangunan ZIWBK di fakultas, ya idealnya memang fakultas juga membangun unit layanan terpadu yang sifatnya pembantu ke universitas. Mungkin itu. Iya, terima kasih Pak Hiswara. Berarti kita memiliki pemahaman dan pemahaman yang sama ya Pak Hiswara. Ya. Jadi kita ingin mendorong juga. Sedikit Pak. Ya, silakan Pak Zainuddin. Ini Pak, mengenai tadi saya tertarik dengan yang ditanyakan tadi. Kalau misalnya memang ada di tingkat fakultas, memang di Unimed ini sebagai ada di tingkat fakultas untuk sementara karena untuk sebagai trigger ya. Nah, tingkat Unimed itu sudah ada standar pelayanan itu sebanyak kalau di UM tadi ada 30-an. Kami kalau tingkat universitas itu memang ada sekitar 62 standar layanan. Nah, makanya tadi kalau memang diapakan tingkat fakultas berarti itu dipilah lagi. Dan apakah semua itu harus diulang lagi, harus ada
apa namanya itu uji publik khusus untuk fakultas. Bagaimana? Itu saja. Kalau saya setuju kalau memang harus jadi diambil kebutuhan kita saja, karena tidak semua itu ada di fakultas. Misalnya untuk gedung yang ada di tingkat universitas tidak mungkin dilayani oleh orang di fakultas. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Zainuddin ya atas pertanyaannya. Nah ini Pak Zainuddin, jadi kalau misalnya Pak Zainuddin mengatakan apakah dimulai dari bawah, dari awal, tidak Pak Zainuddin. Karena sebetulnya ULT adalah rumah. Nah sedangkan layanan publik yang ada di misalnya di satu fakultas, misalnya fakultas A ada 6 layanan, fakultas B ada 7 layanan, itu tinggal dikumpulkan saja dan tinggal diintegrasikan. Jadi benar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hiswara, kita mendorong tidak hanya ULT itu ada di tingkat universitas, tapi juga ada di tingkat fakultas. Nah mungkin kalau untuk di tingkat fakultas juga kita mendorong karena kebetulan program RB itu kan tingkatnya universitas, sedangkan program zona integritas adanya di tingkat fakultas. Ini akan lebih bagus lagi jika misalnya ada satu fakultas percontohan seperti itu. Jadi seperti di tahun 2020 kan kita sudah jalan juga ya dengan 14 perguruan tinggi negeri bagaimana untuk penilaian LKE di sini memang dilakukan tidak di tingkat universitas tapi di tingkat fakultas. Nah, berkaitan dengan yang tadi misalnya apakah harus memulai uji publik kembali untuk di tingkat fakultas, silakan Pak Zainuddin dipilah fakultas mana, inventarisasi dulu itu layanan publiknya yang ada di fakultas A itu apa saja. Jadi kalau fakultas A misalnya hanya memiliki layanan hanya 5, dia tidak bertanggung jawab untuk mengintegrasikan layanan yang ada di fakultas B. Tidak, karena ini adalah tanggung jawab merupakan tanggung jawab ULT yang ada di tingkat universitas, Pak Zainuddin. Jadi satu fakultas tidak bergeser ke fakultas lain. Demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin tambahan saya Pak Yayat. Ya, silakan Pak Suara. Inilah pentingnya Pak ya, fakultas itu berkompetensi dalam menciptakan layanan-layanan publiknya. Karena apa? Boleh jadi mungkin fakultas yang di UNEMAT yang sedang diusung untuk jadi Satkerjet IWBK itu mempunyai kelebihan dengan fakultas-fakultas lainnya. Sehingga fakultas-fakultas lain itu bisa mereplikasi layanan-layanan yang sudah dikembangkan oleh fakultas yang sedang diusulkan. Itu sebenarnya salah satu unggulan yang bisa kita tonjolkan. Katakanlah di UNEMAT fakultas apa itu Pak Zainuddin? Pak, MIPA Pak. Katakan FMIPA. Fakultas-fakultas lain belum punya itu. Kita telah mengembangkan layanan, katakanlah layanan tentang apa gitu Pak ya. Layanan tentang pengujian terhadap sampel apa gitu. Layanan lain nggak ada. Nah kita punya. Nah mudah-mudahan pengembangan aplikasi yang dari layanan yang ada di MIPA ini menjadi model juga bagi yang lain. Itu salah satu kekuatan. Artinya bahwa fakultas MIPA yang diusulkan itu memang berbeda dari yang lain di fakultas lain karena kita menjadi motor untuk perubahan-perubahan inovasi di dalam layanan. Tapi kalau kita cuma mengekor dari universitas tidak ada inovasinya, ya mungkin perlu kita pertanyakan masih layak nggak. Nah ini pentingnya untuk menjadi pembeda. Itu yang ditanya Menpan pertama. Apa yang membedakan sehingga fakultas MIPA yang diusulkan? Memang dia bedanya dengan teknik, dengan ekonomi apa? Nah disitulah Bapak Zainuddin bisa mengungkapkan mengapa kita diusulkan, karena kita beda, inovasi kita di sini, layanan kita begini. Nah itu mungkin Pak. Terima kasih. Iya baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lanjut masih bagian yang sama ya Bapak Ibu, budaya kerja. Jadi poin yang sekarang, apakah terdapat inovasi pelayanan? Ini kita inginkan satukan persepsi dulu Bapak Ibu, kita samakan channel persepsi kita tentang apa yang disebut dengan inovasi. Jadi inovasi adalah sesuatu yang sebelumnya belum ada kemudian ada. Nah ini kalau kami di Dikti menggunakan contoh kembali ya Bapak Ibu. Jadi saya ingat sekali di tahun 2019 kami belum memiliki misalnya ada yang apa yang disebut dengan live chat. Jadi live chat adalah satu aplikasi mengintegrasikan semua kanal media sosial sehingga masyarakat bisa langsung bertanya. Ini memang di jam kerja Bapak Ibu. Nah itu kita bisa klaim sebagai satu inovasi.
Terus misalnya layanan yang dulunya offline ya kemudian jadi online, itu adalah inovasi juga. Nah, inovasi bisa saja merupakan pengembangan dari sistem yang sudah ada, dari aplikasi yang sudah ada, ataukah sesuatu yang benar-benar baru. Jadi baru misalnya dari offline ke online, itu kan benar-benar baru. Nah, ini ada 4 pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan inovasi. Jadi silakan Bapak Ibu bisa jawab. Yang A, berarti inovasi pelayanan seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain. Kemudian yang B, jika unit kerja telah memiliki inovasi yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain. Yang C, jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain. Nah, ini saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iswara tadi. Silakan masing-masing fakultas bisa menunjukkan, bisa berkompetisi untuk menunjukkan siapa unit kerja yang memiliki layanan yang paling baik seperti itu. Nah, ini bukan berarti rivalitas ya Bapak Ibu, tapi ini adalah wujud dari kompetisi Bapak Ibu. Ya, silakan saya berikan kesempatan, tapi sebelumnya saya mohon bantuan Pak Hiswara untuk bisa menambahkan terkait inovasi, Pak Hiswara. Betul. Jadi inovasi itu yang menjadi kekuatan kita, Pak. Waktu nanti Menpan ya, sebagai TPN, Tim Penilaian Nasional, datang mengakses ke tempat Bapak. Yang penting kita dapatkan dalam paparan kan adalah inovasi-inovasi, Pak. Jangan yang lain-lain, umpamanya berbicara dari A sampai Z, nggak usah. Tapi inovasi apa yang bisa kita tampilkan yang memang membedakan kita dengan yang lainnya. Itu yang menjadi penting bagi Menpan untuk melihat perubahan di kita ini. Nah, ini mungkin yang penting, Mbak. Terima kasih. Silakan Pak Yayat. Ya, saya tambahkan. Jadi supaya Bapak Ibu ada gambaran tentang inovasi apa, berarti kita bicara tentang before dan after ya, Pak Hiswara. Jadi ya, betul, ya. Ada bukti ini sebelumnya, ini sesudahnya. Jadi jelas sekali misalnya dulunya offline menjadi online. Dulunya belum menggunakan media sosial, menggunakan media sosial. Nah, ini kalau kita lihat dari 75 perguruan tinggi negeri dan ini diwakili oleh Bapak Ibu yang hadir di sini, berarti tentu saja semua inovasi juga tidak akan sama. Jadi inovasi ini adalah inovasi yang disesuaikan juga dengan kemampuan dan situasi dan kondisi di tempat Bapak Ibu. Tidak semata-mata inovasi yang menggunakan aplikasi dianggap lebih bagus dibanding inovasi yang tidak menggunakan aplikasi. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu yang disebut dengan inovasi. Ya, baik Bapak Ibu, saya persilakan jika ada pertanyaan sebelum kita masuk ke penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Silakan. Pak Yayat. Ya, silakan Pak Wawan. Ya, Pak Yayat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya tahun ini jadi salah satu tim panel di Kemendikbud kemarin ketika kami menyeleksi proposal inovasi pelayanan publik yang akan dikirimkan ke Kemenpan untuk kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 ini. Jadi di situ saya ada Prof. Sudarsono dari UI dan beberapa teman yang lain dari UGM dan juga dari ITB dan dari IPB begitu. Nah, ada satu perbedaan yang cukup berbeda menurut saya tentang definisi inovasi pelayanan publik ini. Kebetulan saya 4 tahun jadi tim panel independen di Kemenpan sendiri 2016 sampai 2019. Jadi memang ada sedikit perbedaan dengan yang disampaikan oleh Pak Yayat tadi dengan Pak Iswara dengan yang dilombakan di dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Ada satu hal yang berbeda adalah bahwa kalau saya lihat ini cenderung inovasi yang dimaksud oleh Pak Yayat dan Pak Iswara di sini adalah lebih fokus kepada yang pelayanan cenderung untuk internal. Jadi untuk internal maksudnya siapa? Terutama untuk misalkan yang menjadi core bisnis dari universitas ataupun fakultas. Misalkan seperti tadi, ada dari tadinya tidak online menjadi dari offline menjadi online. Dari ya intinya ada perubahan lah. Nah, sementara inovasi yang dimaksud dalam kompetisi inovasi pelayanan publik itu lebih dari itu. Kalau yang dimaksud di sini misalkan program evaluasi yang di kolom kedua, dapatkan inovasinya cek nominasi dari Deputi Yanlik. Itu nanti agak berbeda lagi, karena saya katakan tadi, ada 2 hal yang membedakan. Kalau hanya sekedar inovasi seperti itu relatif mudah. Jadi relatif tidak terlalu, challenge-nya tidak terlalu berat. Artinya kalau hanya sekedar seperti itu, nggak apa-apa. Menurut saya itu jauh lebih mudah buat fakultas maupun universitas. Tetapi kalau kita mengikuti standarnya yang kemudian lolos seperti Ditjen Dikti, yang
penilaian ijazah online. Kebetulan saya 2019 masih menjadi tim panel independen, jadi saya menilai yang dan saya testimoni. Jadi salah satu yang bahkan membedakan bahwa waktu itu tahun 2007 saya menilai ijazah S2 jauh berbeda dengan ketika saya menilai ijazah tahun 2016 waktu itu gitu ya, karena 2016 sudah ada reformasi, sudah ada inovasi waktu itu yang penilaian ijazah secara online. Jadi waktu saya bahkan kenapa waktu itu yang punya dikti bisa dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik, karena ada satu kata kunci di situ, ada public value. Ada nilai kemanfaatan publik yang lebih luas, ada daya ungkit menyelesaikan persoalan publik, bukan sekedar persoalan internal. Jadi istilahnya kalau hanya melayani mahasiswa itu sudah menurut saya itu lebih mudah. Jadi kalau kita mau pakai standar yang dikembangkan oleh Kemenpan, itu skopnya lebih luas. Seperti dari total 10 inovasi yang akhirnya kemarin lolos, itu luar biasa, bagus-bagus, punya daya ungkit yang luar biasa, bukan hanya untuk internal, tapi justru kemanfaatan publik untuk eksternal. Misalkan untuk UI, untuk IPB yang saya baca yang lolos itu ada sekolah peternakan rakyat yang luar biasa, pakai pendekatan yang luar biasa, berbeda dari pendekatan selama ini, sehingga bisa menghasilkan daya ungkit yang penyelesaian masalah yang luar biasa. Tetapi bukan masalah di dalam, Pak, tetapi masalah justru di luar. Jadi cenderung yang kemarin lolos, dan juga dulu misalkan yang UI pernah lolos tahun 2018 itu pendidikan jarak jauh misalkan. Itu kan karena memang bukan untuk UI sendiri, tapi untuk yang di luar UI justru, untuk di daerah 3T gitu. Jadi mungkin itu menurut saya Pak Yayat dan juga Pak Hiswara mungkin agak sedikit berbeda yang disampaikan tadi oleh Pak Yayat, karena ini cenderung hanya internal gitu untuk pelayanan ya core bisnisnya. Sementara yang kemudian bila ingin bersaing di tingkat nasional seperti yang konteksnya tadi Yanlik di KIPP, kompetisi inovasi dan pelayanan publik, itu justru adalah lebih kepada publik secara umum. Jadi misalkan terbaru kemarin ada Bank Sampah 4.0. Saya kayaknya punya ITB atau punya apa, saya lupa itu. Tapi itu contoh gitu kan, yang dia tidak hanya untuk ITB tapi juga untuk yang lain. Itu contoh, Pak. Jadi mungkin ya itu saya tambahan saja, mohon maaf kalau mungkin agak berbeda, tapi bagi saya sih memang penting ini untuk disampaikan. Terima kasih Pak Yayat. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ini saya komentari dulu Pak Wawan. Memang benar Pak Wawan. Jadi yang kemarin bisa berlaga di tingkat nasional untuk kompetisi inovasi pelayanan publik itu memang pelayanan publik yang memang berdampak ke masyarakat. Betul Pak Wawan itu. Nah, namun demikian ini agak sedikit beda karena apa? Jadi sebetulnya untuk yang bisa berlaga itu adalah berjenjang Pak Wawan. Jadi untuk perguruan tinggi, untuk unit utama di Dikti itu harus disaring dulu di tingkat kementerian. Betul. Jadi kita juga tidak bisa semata-mata langsung maju, nggak bisa juga. Itu betul sekali yang seperti disampaikan oleh Pak Wawan. Idealnya Pak Wawan memang kita ingin seperti itu ya Pak Wawan. Jujur, saya secara pribadi inginnya kita bisa berlaga, kemudian kita bisa memberikan kontribusi yang begitu besar, di mana layanan publik yang kita miliki adalah berdampak dan berpengaruh gitu ya terhadap eksternal. Nah, ini memang akan menjadi rencana dan impian kita ya Pak Wawan untuk jangka berikutnya. Nah, ini namun demikian Pak Wawan itu adalah idealnya. Namun saya melihat di 75 perguruan tinggi negeri Pak Wawan, kalau kita paksakan perguruan tinggi melakukan misalnya inovasi pelayanan publik seperti yang diminta atau diekspektasikan oleh Kemenpan RB, ini saya khawatir dari 75 perguruan tinggi yang mampu mungkin di bawah 10 Pak Wawan. Karena apa? Secara kenyataan, jangankan inovasi, mohon maaf nih Bapak Ibu, bukan saya bermaksud mendegradasi beberapa perguruan tinggi, karena memang tidak semuanya pimpinan itu memiliki komitmen untuk bisa misalnya memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini memang kita ingin bergerak dari yang paling level bawah dulu. Jadi mulai dari yang offline menjadi online. Nah, kemudian yang sudah online
tentu saja seperti kita ketahui setiap aplikasi yang berdampak itu adalah blended. Rata-rata memang blended ya Pak Wawan, offline dengan online. Ya ini senang sekali nih saya tahu Pak Wawan telah membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya untuk menjadi panelis, juri seperti itu. Kita senang. Memang yang ingin kita dorong untuk jangka panjangnya seperti itu Pak Wawan. Betul sekali Pak Wawan. Nah, namun pada kenyataannya kita ingin bisa mendorong dari yang tingkat terbawah sampai tingkat tertinggi berdasarkan kemampuan, situasi, dan kondisi. Karena mungkin satu perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum memiliki kemampuan yang berbeda, misalnya dengan perguruan tinggi negeri yang satker yang lain, mungkin itu. Terima kasih Pak Wawan atas informasinya. Ya. Ini kita harus komunikasi secara intens nih Pak Wawan, karena seperti Pak Wawan ketahui juga Dikti pernah juga maju ya di penyelenggaraan ijazah luar negeri, dan ingin kita dorong sebetulnya untuk di PD Dikti, tapi namun demikian PD Dikti belum bisa maju, Kedareka belum bisa maju karena belum di atas 1 tahun ya Pak Wawan, kan syaratnya memang 2 harus 2 tahun sekarang 2 tahun Pak. Betul, seperti itu. Jangankan 2 tahun, 1 tahun pun baru jalan nih Pak Wawan, maklum lah. Dan kemarin itu yang 10 itu semua justru dari universitas itu. Ya, betul, betul. Yang keluar dari universitas dan hampir semuanya punya PTNBH. Betul. Nah, justru itu. Jadi memang kita menginginkan tidak hanya PTNBH yang bisa berlaga, tapi juga teman-teman juga tidak hanya di BLU tapi juga Satker. Terima kasih Pak Wawan. Tapi saya senang dengan budaya inovasi ini udah mulai terus ditumbuhkan. Ya, betul Pak Wawan. Ya, oke. Ya, baik. Mungkin Ibu. Tambahan saya mungkin Pak. Ya, silakan Pak Iswara. Ya, saya sih sependapat ya dengan Pak Wawan tadi. Sebenarnya kita cuma meletakkan skala prioritas, Pak. Kalau kita meletakkan perspektif Pak Wawan itu di sekarang, sulit kita membangun inovasi itu untuk memperbaiki internal mereka dulu. Jadi di sekian banyak sebenarnya kan kalau kita memahami konsep RBI, reformasi birokrasi itu Pak, kemudian juga terkait dengan pembangunan ZIUWBK kan bagaimana mereka memang bisa memperbaiki internal mereka untuk bisa memberikan perbaikan pada layanan publiknya. Kalau kita bisa melihat Pak Wan tadi kan kita menyatakan tentang kompensasi. Kompensasi itu kan uraiannya pada publik bukan di dalam sebenarnya, pada luar. Nah, itu sebenarnya sudah ada arahnya kita, bagaimana inovasi-inovasi itu memang diarahkan ke depan itu untuk memperbaiki layanan publik keluar. Sehingga kita menerapkanlah kompensasi, manakala standar layanan kita tidak terpenuhi, kemudian publik merasa bahwa itu layanan substandar, kita bersedia memberikan kompensasi. Tapi fokus kita di sini tentu memperbaiki internal dulu, sehingga pada tahapan berikutnya setelah internal kita perbaiki, tentu eksternal menjadi prioritas yang akan kita bangun. Dan ini kan terbukti, klasternya kan hanya terjadi di PTNBH ini yang bisa mampu melakukan itu. Walaupun PTNBH juga Pak, yang kemarin kita majukan di 14 Satker ZIUWBK, belum satu pun yang lolos di Menpan untuk disematkan sebagai Satker ZIUWBK. Jadi mungkin hanya skala prioritas Pak Wawan. Kita prioritaskan internal, tapi tidak menafikan kalau memang eksternal bisa kita bangun inovasinya menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Pak Yayat. Ya, terima kasih Pak Iswara. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut dengan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Saya meminta tolong Mbak Dina. Silakan Mbak Dina bisa lanjutkan, ini saya sedang paralel Mbak Dina. Oke, silakan Mbak Dina. Ya, Kang Yayat, terima kasih. Saya izin untuk tidak pakai. Nah, oke. Terdengar suara saya ya, Bapak Ibu ya? Merdu. Menjelang berbuka, makin merdu. Oke, yang selanjutnya yang survei kepuasan masyarakat. Jadi setiap di LKE ZI tahun ini diharapkan setiap layanan yang ada di unit Bapak Ibu melakukan survei kepuasan masyarakat begitu. Jadi survei itu dilakukan
setiap setahun 4 kali, jadi setiap 3 bulan seperti yang kami lakukan. Jadi bukan hanya di ULT saja, tetapi di setiap layanan gitu. Kalau kami tadi ada penyetaran ijazah, kemudian di ULT itu ada layanan informasi, kemudian ada kerjasama atau ada penilaian angka kredit. Nah, itu semua layanan yang disurveikan begitu. Jadi kalau tidak salah misalnya di atas 85 itu sudah dikategorikan baik, ada Permenpan RB-nya juga, dan cukup yang ada di Permenpan RB itu saja yang disurveikan. Ada, kalau tidak salah ada 9, mulai dari persyaratannya, kemudian biaya, apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian yang terakhir pengaduan begitu, apakah kanal pengaduannya bisa diakses atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, contoh-contohnya juga tadi sudah saya berikan di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa mengklik link yang saya berikan di file Excel-nya. Nah, di situ bisa dilihat setelah survei dilakukan secara berkala, tadi setahun 4 kali, setiap 3 bulan, kemudian itu yang A jawabannya berarti. Kemudian kalau tidak berkala berarti yang B, kemudian kalau belum itu yang C. Nah, yang selanjutnya hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka begitu. Jadi hasil survei ini nantinya yang tadi nilai 80 sekian itu diumumkan di berbagai kanal. Memang tidak ada aturan harus kanal mana saja begitu. Misalnya kami di ULT, di Smart TV kami, kemudian di Instagram kami begitu. Kadang kami juga sosialisasikan atau kami publikasikan di laman kami begitu. Kemudian yang C, tindak lanjutnya seperti apa begitu. Nah, ini evaluasi yang kami lakukan, kemudian kami berupaya memperbaiki layanan kami. Misalnya kalau di Dikti, salah satunya karena kemarin pandemi begitu ya, akhirnya setelah dilakukan survei evaluasi, kami memperbaiki atau menambah fasilitas-fasilitas seperti misalnya kaca akrilik. Jadi keamanan bukan hanya bagi penerima layanan, tetapi juga kepada petugas kami begitu. Kemudian berkaitan dengan akses untuk difabel atau disabilitas. Nah, kami juga memberikan akses. Kemudian ada lagi misalnya masukan bahwa akses ke toilet di lobi kami yang berdekatan dengan ULT Dikti itu kurang bagus begitu ya. Nah, akhirnya kalau Bapak Ibu sekarang main ke Dikti, sekarang ULT kami memiliki toilet yang mungkin bisa disetarakan dengan bintang 5. Dengan bintang 5. Kan enak Pak, takutnya nanti dibilang sombong Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya memang sudah ditindaklanjuti seperti yang tadi saya contohkan, itu di nilai A, sedangkan ditindaklanjuti sebagian besar hasil survei itu baru B. Kalau belum atau sebagian kecilnya ditindaklanjuti itu dinilai C. Nah, seperti itu. Sudah, ini tidak ada lagi atau masih ada di bawahnya ya yang Mbak Tika? Saya rasa habis ya. Habis ya, iya. Pertanyaan aja lah, Mbak. Nah, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait survei kepuasan masyarakat? Silakan Bapak Ibu. Nah, kami juga sudah mengundang Bapak Ibu melalui link WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa langsung diskusi di grup nanti. Nah, kami juga akan memberikan beberapa misalnya paparan-paparan atau dasar hukum yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk ZI begitu. Nanti juga bisa kalau masih ada yang ditanyakan bisa juga WA saya.
Nah, ini mungkin yang jika belum ada pertanyaan, mungkin pertanyaannya kita skip dulu. Mungkin yang next itu yang reform ya, Mbak Tika ya. Nah, selain tadi ada aspek pemenuhan, nanti ada juga aspek reformnya begitu. Nanti berkaitan dengan ada kalau yang KKN ini memang bukan yang di Yanlik ya, tetapi juga nanti ada survei persepsi korupsi begitu, survei eksternal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dimintai tolong biasanya untuk menyebarkan survei tersebut yang sudah dibuat oleh Kemenpan dan didistribusikan oleh Itjen ya Pak ya? Iya. Nah nanti Bapak Ibu bisa memilih nanti publik eksternal mana saja yang terbilang mungkin terpuaskan dari layanan yang Bapak Ibu berikan begitu. Jadi juga bisa dipilih mana-mana saja yang kira-kira terlayani dengan prima begitu. Kemudian nanti ada beberapa sebenarnya evaluasi atau ada survei-survei yang mungkin di pihak Kemenpan bekerja sama dengan BPS dan sebagainya. Nah, kadang kita juga nggak tahu begitu ya kapan dan kepada siapa saja yang akan disurvei. Kadang bisa jadi misalnya yang disurvei itu hanya cleaning service dan reception gitu. Nah, inilah mengapa pentingnya internalisasi, sosialisasi pencanangan ZI kepada seluruh staf atau di sini Civitas Akademika yang ada di PTN dan LLIT. Kemudian berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, ini juga ada survei eksternal. Nah, nanti Bapak Ibu, manajer pelayanan publik juga akan diminta menyebarkan link yang harus diisi oleh publik eksternal yang dilayani oleh Bapak Ibu. Seperti sebelumnya mungkin kalau di Humas biasanya saya memberikan link begitu kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dan di publik eksternalnya juga mahasiswa, dosen dan sebagainya itu juga untuk mengisi layanan-layanan surveinya yang diberikan oleh Dikti begitu. Misalnya penyetaran ijazah bagi Bapak Ibu dosen yang pernah kuliah di luar negeri dan disetarakan ijazahnya oleh kami, biasanya pernah mungkin mengisi SKM terkait penyetaran ijazah atau pernah dilayani di ULT di bagian kerjasama. Nah, itu kami biasanya memintakan juga ke teman-teman di PTN dan LLDikti untuk mengisi survei kualitas pelayanan publik di Dikti gitu. Dan Pak Iswara ada tambahan? Cukup. Kalau memang ini nanti kita lanjutkan biar mereka menyiapkan dulu pemenuhan LKE-nya, lalu menyiapkan reformnya apa, karena itu juga komposisi yang cukup besar di dalam penilaian. Nanti itu yang perlu kita itu kan Mbak Dina. Ya. Ya, Bapak Ibu sebenarnya di sini sudah ada bukti dukung yang bisa diakses di Google Drive. Saya sudah pernah kasih di chat juga. Jadi di situ kami membuat misalnya SK standar pelayanan, kemudian SK bahkan reward dan punishment, bahkan yang bisa tadi kita berikan begitu ya ketika layanan kita misalnya tidak terpenuhi begitu. Kompensasi itu juga ada di situ. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin ATM bisa modifikasi dengan layanan yang Bapak Ibu sudah selenggarakan selama ini begitu. Jadi bisa. Nah, tapi hati-hati juga jangan sampai dikasih contoh seperti ini akhirnya udah tinggal copas tapi plek-plek sama begitu. Nah, diharapkan disesuaikan lagi. Misalnya tadi standar pelayanan. Nah, mungkin hal yang paling pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah inventarisasi layanan apa saja sih terutama untuk publik eksternal. Jadi perbedaannya dengan
apa saja yang harus dibuat standar pelayanannya dan apa saja yang hanya perlu SOP saja. Biasanya SOP itu hanya layanan internal, misalnya kepegawaian dan sebagainya, itu hanya butuh SOP, tapi tidak perlu standar pelayanan. Tapi kalau standar pelayanan itu lebih ke publik eksternal. Misalnya di kami ada pelayanan informasi publik dan sebagainya. Nah, itu tentunya berkaitan dengan publik eksternal kita. Nah, itulah yang diinventarisasi, mana saja sih layanan kita yang kita berikan kepada publik eksternal kita. Setelah diinventarisasi, disesuaikan dengan Permenpan RB, misalnya persyaratan, biaya, pengaduan dan sebagainya. Jadi di situ ada service delivery dan manufacturing. Manufacturing itu lebih ke kompetensi pegawai itu seperti apa sih. Nah, yang diumumkan, yang disurvei nanti di SKM itu lebih ke yang service delivery aja. Mulai dari persyaratan dan sebagainya ada 9 poin. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat bahkan di nanti mungkin bisa saya kalau memang tidak ada di Google Drive ini, nanti saya akan khusus untuk SKM sendiri saya akan memberikan linknya begitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu susah lagi ngitung pakai skala Likert-nya seperti apa begitu. Jadi sudah ada template Excel, Bapak Ibu sudah ada pertanyaannya, nanti Bapak Ibu bisa sesuai dengan layanan yang Bapak Ibu selenggarakan. Kemudian poin-poinnya sudah langsung bisa dimasukin dan kalau dari rumus itu sudah langsung keluar nilai SKM-nya, nilai IKM, indeks kepuasan masyarakatnya. Itulah nanti yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Demikian Bapak Ibu. Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, izin Ibu Dina. Ya, silakan. Saya mau bertanya sedikit saja nih. Mengenai tindak lanjut ini. Tindak lanjut misalnya kan kita ada contohnya di proses legalisasi, misalnya ijazah untuk mahasiswa, seperti ada keterlambatan. Kemudian kita lakukan tindak lanjut kan berdasarkan hasil survei itu kan biasanya ada ketidakpuasan misalnya di bagian situ. Kemudian kan kita lakukan tindak lanjut dengan melaporkannya ke bagian tersebut, gitu kan Bu. Nah, jadi kalau seperti itu misalnya itu bukti dokumennya bagaimana kita berikan gitu misalnya. Apa Pak bisa ulangi yang terakhir Pak? Kalau masalahnya seperti itu kira-kira bukti dokumen apa yang bisa kita berikan misalnya, apakah hanya foto dalam bentuk kita memberikan tindak lanjutnya itu kepada bagian tersebut atau bagaimana? Karena kan ini dalam hal pelayanan ya Bu ya. Misalnya dalam hal pelayanan dia itu kan keterlambatan. Jadi untuk tindak lanjutnya kan kita melaporkan kepada mereka bahwa mereka itu di dalam melayani itu kan kurang tidak tepat waktu dan lain sebagainya. Jadi itu kan dalam hal pelayanan. Jadi untuk sebagai bukti gitu, bukti dokumen untuk tindak lanjut tersebut kira-kira apa yang kita buat? Apakah hanya laporan kita yang kita akan berikan kepada mereka atau bagaimana? Atau foto juga Ibu? Ya sebenarnya semua bisa digunakan sebagai bukti dukung ya. Selain tadi SK-nya, pertama kita harus punya aturannya dulu. SK memberikan reward, punishment dan kompensasi itu seperti apa? Apakah sudah diatur begitu? Termasuk tadi standar pelayanan atau SOP, aturan yang tertingginya tuh apa? SK begitu. Berarti SK-nya pertama harus ada dulu. Nah, ketika diimplementasikan itu mungkin bisa jadi case by case gitu. Misalnya bisa jadi yang tadi punishment, kita pernah mengeluarkan surat peringatan gitu bagi petugas pelayanan publik kita mungkin yang tidak menyelesaikan layanan atau tidak memberikan pelayanan yang prima begitu. Kita pernah melakukan itu. Nah, mungkin bisa namanya dihitamkan begitu ya. Nah, untuk bukti-bukti dukung seperti itu bisa foto dan Bu Dina, izin, mohon maaf. Laporan begitu. Ya, silakan. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi Bu Dina, udah mau di close break room. Oke. Demikian Bapak, intinya semua bisa dijadikan bukti dukung. Intinya
evaluasi zona integritas ini adalah mungkin seni meyakinkan evaluator kita begitu, tetapi tentunya tidak hanya bisa itu saja, perlu dibuktikan dengan bukti dukung begitu. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang SK-SK-nya memang belum ada, tidak perlu menunggu dari rektorat. Kalau memang rektoratnya belum ada, bisa dibuat di level prodi atau unitnya. Nah nanti jika memang sudah ada di level pusat, nah itu bisa diturunkan. Misalnya